Fikri Bareno diduga penyusup HTI di MUI, jejak digitalnya soal khilafah terbongkar. Fikri Bareno, ada indikasi kuat dia pendukung HTI, dia pendukung khilafah, ada rekam jejaknya. Di samping itu yang menghebohkan, ada indikasi gelar akademisnya pun palsu. Nah, ini dia. Sudah dicek di data Dikti Kemendikbud Ristek, tidak ada gelar doktor atas nama Fikri Bareno. Doktor dari mana? Ya jujur saja ya, saya menjadi curiga. Apa mungkin mereka ini setuju dengan apa yang dilakukan oleh Fikri Bareno itu? Mana suara Ustadz 212 yang ngakunya ini pembela agama, ngakunya pembela Islam. Kalau mereka ini diam saja, maka saya jadi semakin yakin dan semakin percaya bahwa yang mereka lakukan selama ini bukannya membela Islam atau membela agama, tapi apa yang mereka bela selama ini adalah membela mobil pemberi cuan. Jujur, saya jijik lama-lama lihat muka Anda ini. Saya nggak ada melihat Anda tuh dari sisi keislaman sama sekali. Anda permainkan agama. Lepas tuh peci Anda, baju putih Anda. Jangan-jangan di dalam Anda ini ada iblis. Terus aja Anda mainkan agama. Fikri Bareno, koordinator lapangan atau Kerlap yang melakukan kesalahan gerakan di depan kantor Kementerian Agama, dihujat banyak orang. Terlebih Fikri Bareno diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI atau Majelis Ulama Indonesia Pusat. Warganet pun beramai-ramai mengulik siapa dan sepak terjang dari Fikri Bareno ini. Muhammad Guntur Romli menyebut Fikri Bareno sebagai penyusup Hizbut Tahrir Indonesia Pusat. Fikri Bareno itu adalah penyusup Hizbut Tahrir di MUI Pusat, kata Gun Romli. Tak hanya itu, akun Demaharia Utara 9912 juga mengkonfirmasikan bahwa Fikri Bareno tercatat sebagai pengurus Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Dia berada di posisi Majelis Syura dan ini adalah partai yang diketuai Farid Ahmad Ogbah. Diketahui Farid Ogbah sudah ditangkap Densus 88 anti teror Polri terkait dengan kasus terorisme. Dari penelusuran FIN, Fikri Bareno itu adalah salah satu dari sekian orang yang ingin menegakkan syariat Islam dengan kekhilafaan. Ia disebut tinggal di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana kawasan Petamburan selama ini dikenal sebagai markas FPI yang kini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pernyataan dari Fikri Bareno soal khilafah itu dimuat di majalah Al-Wa'i, dan ini adalah media politik dan dakwah yang dikelola oleh HTI. Tulisan itu juga dimuat pada 14 Juli 2011 berjudul Ustaz Fikri Bareno, Sejen Al-Ittihadiyah, Ormas Islam harusnya memperjuangkan khilafah. Beberapa hari terakhir, nama Fikri Bareno menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Hal itu usai viral video yang memperlihatkan Fikri Bareno tersebut salah gerakan soal salat. Hal itu terjadi saat aksi bela Islam yang dilakukan PA212 di depan Gedung Kemenang Jalan Lapangan Banteng Barat pada Jumat kemarin. Disebutkan aksi itu dalam rangka membela azan. Azan kalimat suci tak layak dibandingkan dengan anjing yang najis. Demikian tulisnya. Dalam aksi itu, Buya Fikri Bareno bertindak sebagai koordinator lapangan atau Kerlap. Alih-alih menyoroti aksi bela Islam PA212, masyarakat justru ramai membahas terkait kesalahan gerakan yang dilakukan Buya Fikri Bareno ini. Dalam video yang beredar, Buya Fikri Bareno yang memakai jubah hijau tampak sedang melakukan sholat di atas mobil komando. Tampak dia melakukan gerakan rukuk 2 kali. Gerakan itulah yang disorot masyarakat dan jadi perbincangan netizen di media sosial, khususnya Twitter. Banyak yang penasaran dengan sosok Buya Fikri Bareno. Lantas, siapakah Buya Fikri Bareno? Ternyata Buya Fikri Bareno merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Buya Fikri Bareno menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat. Intelektual muda NU Gun Romli tampak ikut menyoroti Fikri Bareno ini. Gun Romli mempertanyakan mengapa seorang pengurus MUI Pusat bisa salah gerakan sholat. Yang salah gerakan sholat ternyata Fikri Bareno, Korlap Aksi dan Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat. Apa demo bagian pemberdayaan ekonomi umat? Pengurus MUI Pusat kok salah gerakan sholat? Malu-maluin MUI Pusat. Harusnya mundur atau dipecat. Di pada sebelumnya, Guntur Romli menyoroti masa aksi bela azan Persaudaraan Alumni 212 di depan Gedung Kemenang RI, terutama saat sholat. Tampak dia memposting video masa aksi sedang melakukan sholat. Ini tata cara sholat model baru dari gerombolan 212. Kalau sholat di jalan udah kebiasaan mereka. Tapi ini lihat ada yang sholat di atas mobil, yang lain di jalanan, gerakan gak sama. Terus yang mimpin itu imam apa yang duduk-duduk leha-leha di atas mobil pakai toa? Ampun dah rusak, kata dari Guntur Romli. Terkait klarifikasi Buya
Fikri Bareno. Usai aksinya disorot, Buya Fikri Bareno akhirnya memberikan klarifikasi. Dia mengaku telah melakukan kesalahan gerakan sholat. Hal itu karena dirinya kesulitan mendengarkan suara imam. Diketahui dalam video yang beredar tampak Buya Fikri Bareno sholat di atas mobil komando, sementara imam berada di jalanan berjarak beberapa meter dari mobil komando. Antara imam dan mobil komando tampak sejumlah jamaah. Buya Fikri Bareno menjelaskan dirinya sholat di atas makam karena posisinya sebagai koordinator lapangan. Menurutnya, dia tak bisa meninggalkan makam karena diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasi ataupun mengkoordinir kegiatan aksi. Karena berada di atas makam, ia kesulitan mendengar suara imam yang kemudian terjadi kesalahan pada sholatnya itu. Menyadari adanya kesalahan itu, Buya Fikri mencoba memperbaiki sehingga tampak melakukan rukuk 2 kali. Meski pada akhirnya, kata Buya Fikri, dirinya memilih membatalkan sholat karena meyakini yang dilakukannya tak sempurna dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Usai aksinya, Buya Fikri melakukan sholat ulang di masjid. Buya Fikri mengatakan memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada umat. Ia juga berharap penjelasannya dapat meluruskan sekaligus mengakhiri perdebatan yang terjadi di masyarakat. Video tentang seorang pria bergamis melaksanakan sholat di atas mobil komando pada aksi bela Islam di depan kantor Kemenak kemarin viral. Klip viral itu diduga pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat melakukan gerakan salah dalam sholat. Banyak warganet menyoroti gerakan sholat pria yang disebut-sebut sebagai koordinator aksi bela Islam itu dan gerakannya tak selaras dengan jamaah lain. Selain itu, pria yang diduga berinisial RFB itu terlihat melakukan rukuk 2 kali. Awalnya dia rukuk kemudian i'tidal. Anehnya, dia tak meneruskannya dengan sujud tetapi malah mengulangi rukuk. MUI pun bereaksi soal video itu. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan dirinya sedang menelusuri kebenaran video tersebut. Menurutnya, siapapun yang salah dalam gerakan sholat ya harus segera dikoreksi. Pria bergamis korlap aksi bela Islam yang diduga pengurus MUI Pusat terekam video melakukan kesalahan saat melaksanakan sholat. Berita dari jpnn.com mencatat pria yang melakukan kesalahan sholat itu di atas mobil komando merupakan koordinator aksi bela Islam. Menurut Kiai Nafis, kalaupun ada pengurus MUI mengikuti aksi bela Islam, pasti bukan atas nama lembaga. Ratusan massa dari kelompok PR12 pada Jumat kemarin menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Ada yang menarik dari aksi saat kelompok PR12 ini menuntut Menteri Agama Yakut mundur dari jabatannya. Saat tiba waktu sholat asar, mereka melaksanakan di jalanan. Dan anehnya tata cara sholatnya pun berbeda. Muhammad Gun Romli melalui akun Twitternya memposting video tata cara sholat jamaah pengunjuk rasa kelompok PA212 itu. Gun Romli menyebut inilah tata cara sholat model baru dari gerombolan 212. Sebelum menuduh dan memfitnah orang lain dengan penistaan agama, apalagi kepada sekelas Menteri Agama ya, Ketua Umum GP Ansor dan tokoh NU, sebaiknya gerombolan Monaslimin itu belajar dulu tata cara wudhu dan sholat yang benar. Tata cara sholat model baru ala gerombolan 212, rukuk sampai 2 kali. Kalau sholat di jalan ya udah kebiasaan mereka. Tapi ini lihat, ada yang sholat di atas mobil. Yang lain di jalanan gerakan tidak sama, terus memimpin. Itu imam apa yang duduk-duduk leha-leha di atas mobil pakai toa. Aduh ampun dah rusak.